Oke, welcome to Bincang Ide, masih di segmen khusus Bincang Data Politik dengan saya Aska Gulshan dan tentu kita selalu bersama dengan Pak Agung Priyatna. Pak Agung, terima kasih sudah datang kembali. Sama-sama Mas Aska. Dan terus ya senang sekali selalu berada di sini. Iya makanya. Apa nih Pak Agung? Kali ini kita data apa nih Pak? Iya. Ini kali ini coba selalu ini banyak orang selalu penasaran ya. Apa sih sebenarnya membuat orang itu memilih pasangan kandidat ya, pasangan capres atau cawapres itu. Itu kan selalu jadi pertanyaan, Mas. Nah, kadang-kadang pollster juga menyuguhkan data gitu kan. Iya. Data yang saya sering dapatkan dalam beberapa presentasi para pollster itu adalah ada pertanyaan begini. Apa yang menyebabkan Anda memilih calon presiden di atas, pilihan Anda di atas? Oke. Lalu jawabannya adalah karena calon presiden di atas itu merakyat, jujur, tegas, kemudian macam-macam gitu kan. Ya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak valid mengukur sebenarnya keinginan publik seperti apa, gitu kan. Baik. Itu pertanyaan yang kadang-kadang jawabannya itu menyesatkan. Jadi banyak kandidat, baik itu capres, cagup, calon gubernur ya, kemudian calon bupati atau wali kota, kemudian salah arah brandingnya gitu kan. Jadi karena kalau ditanyakan seperti ini, pada akhirnya semua survei itu selalu tiga yang teratas. Jadi yang teratas itu adalah merakyat, jujur dan tegas. Ya. Hampir semua pollster itu kan akhirnya memberikan solusi kepada kliennya. Bapak harus merakyat, Pak. Bapak harus jujur, Pak. Bapak harus tegas, Pak. Itu yang selalu menjadi ini. Ini pertanyaan yang kalau kita kaji itu nggak valid, nggak reliable sebenarnya. Jadi kan sebagai apa namanya? Akhirnya yang terjadi apa? Misalnya ada bakal calon presiden atau wakil presiden misalnya, tiba-tiba mengubah karakternya dari yang elit sekali, gitu kan, yang di langit kesehariannya, tiba-tiba menjadi orang yang sangat merakyat dan berbeda pada kesehariannya. Kesehariannya sebenarnya itu dia tinggal di gedung mewah, makan enak dengan disajikan oleh pembantu-pembantu yang banyak, kan? Kemudian rela datang ke warung kecil, lalu makan seadanya di situ. Dan kelihatan bahwa itu gak biasa dia makan warung di situ. Lalu kemudian dibuat berita bahwa presiden ini, bakal calon presiden ini sangat merakyat ya gitu kan, ya kan. Bahkan banyak konglomerat, gitu kan. Harusnya sebenarnya branding itu nggak begitu gitu ya. Membranding orang itu harusnya memunculkan kelebihan orang itu tanpa harus mengubah gaya hidupnya. Oke. Jadi termasuk misalnya branding gemoy dan seterusnya itu menurut saya itu agak keliru menurut saya. Bukan keliru tapi nggak worth it, nggak berguna bagi yang bersangkutan. Yang lebih baik untuk tampilkan kelebihannya ya secara alamiah gitu kan, tonjolkan itu sebagai manusia gitu kan. Iya. Nah, ya, mungkin lebih berguna kalau yang bersangkutan adalah misalnya orangnya sangat dermawan misalnya. Betul. Itu aja yang ditampilkan misalnya. Nah, itu Mas. Jadi motifnya kira-kira begitu. Nah, saya cuma pengen memberi pengetahuan kepada kita semua bagaimana mengukur faktor-faktornya. Ini agak rumit, masalah sedikit agak rumit ya, karena ini kita membaca data-data nanti ya. Nggak apa, nanti kita tampilin satu persatu. Ya, karena ini kan namanya bincang data ya, jadi kita harus banyak data. Kalau kita bincang sembarangan ya kita nggak usah pakai data aja gitu. Betul. Jadi apa faktornya Pak? Ya. Nah itu
kami mencoba menanyakan kepada responden ada 7 pernyataan. Oke. Dan Ini bisa jawabannya itu diambil adalah ya, teman-teman ya. jawabannya itu pakai skala Likert ya, ada 4. Ini sangat tidak menentukan, sangat menentukan. Pernyataannya begini. 1, apakah sifat calon presiden seperti jujur, tegas, sederhana, taat, beragama dan sebagainya sangat tidak menentukan, atau sangat menentukan pilihan Bapak. Oke, pertanyaannya kayak gitu. Yang kedua, memiliki rencana kerja yang baik berupa visi dan misi. Oke. Yang ketiga, berhasil saat menjadi pemimpin daerah atau pemimpin pemerintahan. 4, kemampuan calon presiden seperti pendidikan tinggi, pada berbahasa Inggris dan sebagainya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada kesamaan identitas, misalnya kesamaan provinsi dan seterusnya. Keenam, permintaan orang tua, keluarga dekat dan sahabat dekat menentukan atau tidak menentukan. Kemudian permintaan pemuka agama seperti kiai atau pendeta dalam agama Kristen atau dan Katolik, apakah sangat menentukan atau tidak menentukan. Nah, Baik. kalau melihat angkanya ini, 4 pernyataan normatif di atas, yang pertama itu yang mengacu pada rasionalitas ya, visi misi, latar belakang, track record dan seterusnya, itu tinggi-tinggi semua. Tinggi-tinggi betul. Angkanya 95%, 90%, jadi di atas 85% semuanya, gitu kan. Tetapi kalau sudah menyangkut kesamaan identitas, kemudian permintaan orang tua, permintaan dari tokoh agama, itu kecil-kecil nilainya, gitu kan. Ini kalau disimpulkan secara langsung kan seakan-akan. Nah, kalau kita hanya membaca data ini secara letterlek aja, kita mengatakan, wah, Bapak kalau mau terpilih, Bapak harus punya, harus bersifat jujur, tegas, harus menonjolkan track record, harus kemudian menunjukkan kepandaian dan seterusnya. Itu enggak semua orang bisa, semua orang bisa, ya kan? Nah, kalau saya melihat data ini, kalau kami melihat data ini tidak seperti ini harusnya. Jadi bisa misleading ya Pak ya kalau kita baca Misleading. langsung dari situ ya. Kalau kita memberikan advice dengan cara membacakan data lagi begini, misleading, gitu kan? Artinya kalau begitu identitas nggak berpengaruh. Oh, kalau itu dorongan keluarga nggak berpengaruh, dorongan kiai nggak berpengaruh misalnya, itu misleading. Baik. Nah, saya mencoba kalau kami mencoba itu mengolah lebih lanjut. Kami mengolah dengan membuat klaster namanya. Oke. Jadi analisis klaster. Analisis klaster itu adalah mengelompokkan, responden kita ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan skor yang dia berikan kepada setiap pertanyaan, gitu kan. Nah, dengan analisis klaster ini itu ada 3 klaster yang terbentuk. Oke. Ya kan? Ada 3 klaster yang terbentuk di di tabel berikutnya ya. Nah, di klaster 1 itu yang klaster 2 yang itu. Klaster 2 itu semua jawaban dijawab secara normatif dengan memberikan angka yang tinggi semua. Baik hal-hal yang sifatnya normatif maupun hal rasional ya, maupun yang bersifat sosiologis ya. Itu klaster 2. Klaster 2 yang ya tengah kan. ya Pak ya. Ini tinggi-tinggi semua tuh. Ya. 3,86, 3,85, 3,81 sampai dengan 3,27 untuk klaster isu-isu yang sifatnya sosial, gitu kan. Nah, ini kan tidak memberikan apa-apa ini. Ini normatif yang normatif aja nih, gitu kan. Ya. Nah, coba kita lihat klaster nomor 1 dengan klaster nomor 3. Di klaster nomor 3 ya. Dibandingkan dengan klaster nomor 2, klaster nomor 3 itu memberikan angka yang lebih tinggi pada hal-hal yang sifatnya rasional. Rasional tadi, ya kan? Coba untuk misalnya kepribadian yang tegas, jujur dan seterusnya 383 dibandingkan dengan klaster nomor 1 301. Berarti dia cenderung sebenarnya lebih kuat menekankan pada soal hal-hal seperti itu, hal rasional. Tetapi di klaster nomor 1 itu responden memberikan skor yang lebih menonjol pada hal-hal yang bersifat sosiologis. Misalnya kesamaan tempat tinggal, artinya identitas dan primordial ya kan?
kemudian dorongan teman, ibu, orang tua dan seterusnya, dorongan kiai, itu lebih menonjol ditekankan ketimbang klaster nomor 3. Kan? Oleh karena itu kami mencoba membuat definisi bahwa klaster nomor 1 ini, klaster nomor 2 itu adalah klaster yang pemilihnya normatif. Normatif, ya kan? Semua faktor Anda dianggap faktor mereka ini. Klaster nomor 1 itu pemilih-pemilih yang mencoba memberikan nilai yang menonjol, yang cenderung pada hal-hal seperti identitas dan primordial atau sosiologis lah kira-kira begitu. Kemudian klaster nomor 3 bersifat rasional. Gitu kan. Nah, coba kita lihat itu ya Pak Agung. Klaster itu. Nah, dalam analisis klaster itu ada muncul berapa sih jumlah masing-masing klaster ini? Oke, kita lihat bagian berikutnya. Kita lihat tabel berikutnya. Nah, klaster nomor 1 itu dijawab oleh 636 orang. Ya kan, dari 1.200 responden ya. Kemudian klaster nomor 2 oleh 200 orang, klaster nomor 3 399 orang. Jadi secara statistik jumlah dari 3 pengelompokan itu yang paling banyak sebenarnya itu adalah pengelompokan nomor 1 yang sifatnya lebih sosiologis. Coba kita lihat grafik sebelahnya, grafik pie chart itu ya. Nah, yang kira-kira lebih sosiologis atau menonjolkan identitas itu sebanyak 54%. Pemilih yang mendasarkan kelompok pemilih yang sebenarnya terdorong oleh faktor-faktor sosiologis, ya kan? Identitas atau primordial, ya kan? Yang rasional itu cuma 28%. Oke. Kemudian yang normatif, ya semuanya dia merasa semua berpengaruh itu 17%. Nah, 17% itu kan termasuk identitas. Jadi termasuk dengan faktor sosiologis ya. Jadi kalau ditambahkan sebenarnya antara yang menjawab normatif dengan yang menjawab faktor sosial itu hampir 70% semuanya. Jadi orang-orang yang sebenarnya terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sosiologis itu 70% sifatnya. Jadi yang pure rasionalnya cuma 28% ya? Pure rasional 28% aja. Jadi sangat kecil jumlah orang yang kira-kira latar dia memilih capres itu rasional. Yang banyak itu faktor sosiologis. Ya kan? Nah, teorinya memang mengatakan itu bahwa tadi 54 sampai 70%. Pilihan politik itu sangat ditentukan oleh komunitasnya, bukan oleh apa yang dia pikirkan. Nah, itu jadi secara teoritik dan secara empirik itu sama. Nah, teori itu kan teori Amerika di tahun 40-an ya sampai 60-an. Dan itu relevan dengan keadaan kita di Indonesia sekarang ini, gitu kan. Yang tidak sama dengan pemilih Amerika. Oleh karena itu, kita nggak bisa menyamakan treatment kepada pemilih kita itu sebagaimana mentreat orang-orang Amerika, pemilih Amerika saat ini, gitu kan. Karena treatment kita kepada pemilih sekarang ini harus kembali ke Amerika tahun 60-an. Kita harus mempelajari itu. Karena rupanya memang sama teorinya dengan empiriknya sama. Empirik hari ini kan. sama ya. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat menurut menurut wilayah misalnya. Jadi kalau kita lihat pemilih yang rasional itu hanya terbesar ada di Jakarta. Ya kan, kita lihat. Dan pemilih yang sosiologis itu sebaliknya di Jakarta pemilih yang terpengaruh hal sosiologis paling kecil 28%, ya kan? Juga yang ada kalau yang kecil itu ada di Bali Nusa Tenggara 36%, gitu kan? Karena ada faktor Bali di situ, gitu kan? Selebihnya itu di atas 50%, Sumatera, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu terdorong oleh faktor-faktor yang sifatnya sosiologis. Jadi menurut saya bahwa tidak ada salahnya ya misalnya orang Jawa memilih orang Jawa itu nggak salah. Orang Islam memilih Islam itu nggak ada soal karena memang sifat dasar dari pilihan politik kan begitu. Betul. Kan? Jadi yang jelek itu adalah mengeksploitasi ya kan identitas itu untuk dijadikan sebagai faktor yang mendorong orang untuk memilih. Selama kemudian itu ditawarkan secara normatif, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita lihat pendidikan.
Kalau kita melihat datanya, baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah, itu tidak ada perbedaan. Tetap memilih secara pertimbangan sosiologis ya. Iya, tidak ada perbedaan. Artinya apa? Bahwa faktor pendidikan itu tidak membuat orang berbeda dengan orang nggak berpendidikan dalam memilih Dengan cara apa faktor dia menentukan calon presiden saat ini. Jadi orang yang berpendidikan tinggi kalau kemudian atau rendah kalau sama-sama kemudian merasa bahwa identitas sosiologis dia yang mendorong untuk memilih, ya sama-sama aja caranya itu. Dan ini memang dalam riset-riset di Amerika di tahun-tahun 60-an orang mengatakan bahwa apa yang dipikirkan seseorang itu tidak menentukan pilihan politiknya, tapi dengan siapa dia berteman. Artinya bahwa orang pinter pun dengan sama siapa orang dia berteman ya, bukan komunitasnya kan. komunitasnya. Artinya dengan siapapun dia, kita bicara, apakah dia doktor ataupun dengan yang nggak sekolah. Kalau kemudian soal pilihan politik itu kadang-kadang sama aja, ya kan. Nah, kelihatannya agak berbeda di kalau sisi usia, ya. Nah, di Gen Z ini positifnya nih, semakin muda seseorang, ya, semakin terhindar dari kemungkinan dia memilih karena faktor sosiologis. Oke. Ini katanya seperti itu. Betul. Lihatnya. Jadi semakin baby boomers nih, semakin baby boomers mempengaruhi sosiologis. Semakin sosiologis. Semakin sosiologis. Yeah. Nah, itu artinya apa? Kedepannya politik kita mungkin akan lebih matang lagi. Semakin rasional nih. Semakin rasional, sebagaimana Amerika sekarang ini. Jadi memang posisi kita sekarang ini itu posisi Amerika tahun 60-an lah, di mana identitas, hal-hal seperti sosiologis itu mewarnai orang itu dalam memilih gitu kan. Nah, kira-kira begitu posisinya. Maksud saya, gitu kan. Jadi kalau ada pollster harusnya memberikan penjelasan seperti ini kepada kliennya. Jangan hanya satu tabel aja gitu kan. Yang selama ini saya melihat laporan para pollster itu kalau nggak grafik batang, kemudian pie chart. Paling banter saya lihat itu cuma tabel cross tabulasi itu. Nah, analisa yang subsisten seperti itu, yang dasar begitu sebenarnya udah nggak layak lagi kita sampaikan kepada capres gitu kan, dalam kontestasi calon presiden ya. Coba eksplorasi lah, kemudian banyak analisa dalam statistik itu yang bisa eksplorasi, yang bisa menggali secara dalam apa yang terjadi sebenarnya gitu. Baik. Jadi ini kritikan buat teman-teman para poster yang lain, Mas. Siap. Salah satunya soal faktor ini ya Pak Agung ya. Nah, gitu. Yang mana kesimpulannya adalah sebagian besar tadi hampir 54-70% itu karena faktor sosiologis. Yang rasional hanya 28%. Iya, gitu. Baik. Oke, ini temuan yang sangat penting nih buat para paslon-paslon dan pendukungnya. Demikian teman-teman dengan bincang data politik kita hari ini bersama saya Aska Gulshan dan Pak Agung Priyatna. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih.